pasti online, lebih banyak online. Kenapa? Kalau online itu lebih banyak pilihannya, terus harganya juga lebih kompetitif aja gitu, kita bisa pilih gitu. Saya masih cenderung lebih suka belanja online ya. Kenapa? Karena bisa hemat waktu, hemat tenaga, hemat transport. Sejauh ini lebih murah online. Lebih senang belanja online karena murah. Lebih senang belanja online karena lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai dan Bapak dosen, para dosen yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kajian muamalah dalam tugas mata kuliah ini, saya mengedepankan tema tentang fikih muamalah jual beli online dengan menggunakan sistem COD. Kita tahu di zaman ini semua serba online. Di zaman ini pasar sudah masuk rumah kita masing-masing. Di zaman ini ibu-ibu ibu-ibu ke pasarnya tidak lewat jalan kaki, naik motor, naik beca, lebih banyak bermain jempol. Di zaman ini semua menggunakan sistem online. Fitur yang tadi di video adalah fitur-fitur aplikasi online yang sangat akrab di kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menggunakannya, istri kita, ibu kita, adik-adik kita, anak-anak kita sudah paham betul dengan jual beli online menggunakan handphone Android ini. Kemudian tadi video singkat juga menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia ini surveinya mengatakan bahwa lebih tertarik belanja online daripada belanja langsung ke tempatnya karena dengan berbagai alasan. Maka dari itu, mari kita kaji bagaimana jual beli online sistem COD menurut pandangan fikih ini. Izinkan saya mengedepankan tema tentang jual beli online dengan menggunakan sistem COD. Di awal video tadi sudah ditampilkan pernak-pernik tampilan yang akrab di depan kita, yang akrab di depan kehidupan kita, yang sering kita pegang dengan handphone kita. Bagaimana sering melakukan transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem COD. Dan penggalan video-video survei dari masyarakat juga ternyata memang masyarakat sekarang lebih minat, lebih tertarik untuk melakukan jual beli secara online dengan alasan-alasan tertentu. Namun, mari kita kaji sistem COD ini menurut pandangan Islam seperti apa. COD ini adalah kepanjangan dari cash on delivery, termasuk sistem pembayaran dalam transaksi jual beli online yang sangat familiar digunakan oleh konsumen. Sesuai dengan namanya, transaksi ini menerapkan model pembayaran tunai ketika barang telah diterima oleh pembeli. Umumnya COD diketahui sebagai jual beli yang pembayarannya terjadi saat barang telah sampai di tempat tanpa mengizinkan pembeli untuk membuka paket sebelumnya. Tapi setelah membayar, si pembeli masih memiliki hak untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan foto atau deskripsi produk. Model ini dikenal dengan COD bayar di tempat. Namun akhir-akhir ini beberapa platform mulai menawarkan fitur COD ada cek dulu. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah dari opsi pembayaran COD sebelumnya, karena banyak kasus terjadi ketika menggunakan sistem COD, barang diterima ternyata barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Karakteristik COD cek dulu adalah metode pembayaran yang dapat dilangsungkan setelah peminat melihat barang terlebih dahulu. Jadi sistem COD pembayaran terbagi dua, ada COD bayar di tempat, ada COD cek dulu.
Nah, lantas bagaimana pertanyaan di atas? Hendaknya terlebih dahulu kita mengetahui bahwa hukum dasar daripada jual beli adalah boleh dan halal. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kendati demikian, apabila perdagangan melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, semisal ketidakpastian, goror namanya, atau tidak spekulasi, maisir, ada riba, ada penipuan, atau produk jualan adalah komoditas yang dilarang atau dijual, maka hukum asal tadi beralih menjadi haram. Jadi sebelum membahas panjang lebar tentang sistem COD, bahwa barangnya dulu harus dipastikan adalah barang yang halal, bukan barang yang haram. Itu menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Jami' Al-Ahkam Quran Kairo Darut Kutub Misriyah 160 Misriyah jilid 3 halaman 347. Kemudian selanjutnya hal yang terpenting untuk dipahami sebelum menentukan hukumnya adalah mengetahui kapan akad jual beli berlangsung di dua macam COD tersebut. Ada COD bayar di tempat, ada COD cek dulu. Sebab dengan memahami letak akadnya secara tepat, kita dapat menentukan hukumnya dengan benar. Kaidah menyebutkan al-hukmu ala syai'in far'un an taswirihi. Artinya bahwa penghukuman pada sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Pertama kita bahas COD bayar di tempat. Nah, sejatinya letak akad jual beli dari COD model ini masih diselisihkan oleh para pengamat ekonomi Islam. Apakah akad jual belinya berlangsung tatkala online antara penjual atau pembeli, atau berlangsung antara kurir sebagai wakil penjual dan pembeli ketika barang telah tiba di alamat. Nah, beberapa tokoh memandang bahwa akad transaksi terjadi online antara penjual dan pembeli melalui pesan, dan setelah itu barang dihantarkan oleh kurir. Nah, hal ini didukung dengan pasal 1458 dalam kitab undang-undang hukum perdata KUHP Perdata. Disebutkan dalamnya bahwa jual beli itu dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang beserta harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Nah, tentunya dalam kasus dalam Islam terkhusus mazhab Imam Syafi'i, transaksi semacam ini adalah haram karena masuk dalam ranah jual beli utang dengan utang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali wal bil kali. Artinya bahwa Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Menurut hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram. Pasalnya setelah melakukan akad, pembeli dan penjual berpisah tanpa ada serah terima barang dan harga. Karena jauh online, serah terima barang dan harga baru terjadi ketika kurir telah sampai di alamat tujuan. Hal inilah yang membuat transaksi ini masuk dalam jual beli utang dengan utang yang terlarang. Kalau sistem COD bayar di tempat, pembeli dan penjualnya tidak ketemu, yang ketemu adalah kurirnya. Ketika barang dibuka tidak sesuai dengan pesanan, terjadilah kekecewaan atau goror tadi. Nah, meskipun demikian, sesuatu yang perlu digarisbawahi akad tersebut terhasilkan via pesan atau tulisan kitabah. Nah, sedangkan tulisan dalam akad menduduki posisi kinayah yang mengharuskan dua belah pihak berniat jual beli kala itu. Nah, kalau kita menulis di kitab Ibnu Hajar dan Syirwani, di kitab Tuhfatul Muhtaz dan Hawasis Syirwani, beliau mengatakan, dan tulisan di atas sesuatu yang bukan benda cair atau yang bukan di atas angin adalah kinayah. Karenanya sah berakad dengannya, namun harus disertai niat. Meskipun untuk pelaku akad yang hadir di majelis akad, karenanya ia wajib qabul sesegera mungkin ketika mengetahuinya. Yang serupa dengan tulisan adalah kabar via kabel saat ini. Akad dengan alat tersebut adalah kinayah menurut pendapat yang umum.
Dengan begitu, solusi yang dapat ditempuh bagi para pengguna fitur COD adalah hendaknya mereka tidak meniatkan akad saat berkomunikasi online dengan penjual, tapi hanya berniat janji akan membeli, karena ketika salah satu dari dua pihak tidak berniat akad, maka gugurlah konsekuensi hukum dari akad tersebut. Nah, tapi selain itu, sekalipun akad seperti ini terlarang karena berakibat pada jual beli utang dengan utang, namun seorang muslim yang menganut mazhab Syafi'i boleh taklid pada pendapat ulama lain yang membolehkannya, seperti mazhab Maliki. Berikut paparan Syekh Muhammad Asy-Syatiri, yang artinya, dan cara perdagangan yang terjadi hari ini antara pedagang dan wakil perusahaan apakah termasuk akad salam? Kalian akan menemukan seorang pedagang bersepakat dengan wakil perusahaan untuk mendatangkan komoditas tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik diketahui melalui sifat-sifat barang atau dengan melihat contoh-contoh yang serupa dengan komoditas tersebut. Akan tetapi tidak ada serah terima harga di majelis akad, maka menurut mazhab Syafi'i jual beli tersebut tidaklah sah. Namun ada beberapa pendapat yang membolehkannya. Di antara mazhab Imam Malik yang menyebutkan bahwa boleh harga barang telah dibayar hingga 2 hari, 3 atau lama-lama lagi selama tidak menjadi syarat ketika akad terjadi. Kita bicara Yaqutin Nafis, jilid 2 halaman 35. Nah, seirama dengan itu Imam Ar-Ruyani dalam Baharul Mazhab menyebutkan pendapat Imam Malik, namun hanya mencukupkan 3 hari sebagai batas maksimal. Lalu apa yang kedua dengan COD? Cek dulu. COD model ini menawarkan pada konsumen untuk mengecek dan memeriksa barang yang diminati terlebih dahulu. Apabila barang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi produk, maka konsumen boleh menggugurkan niatnya untuk membeli. Nah, dengan potret seperti ini, ada dugaan kuat bahwa ijab kabul berlangsung setelah kurir yang sebagai wakil penjual mengantarkan pesanan kepada konsumen. Nah, ketika konsumen melihat, mengecek, dan memeriksa barang terkait kesesuaiannya dengan foto dan deskripsi produk, kemudian ia membayar, maka disinilah transaksi jual beli terjadi. Nah, jual beli seperti ini disebut jual beli kontan, bai'un naqdi, yang tak ada larangan dalam fikih Islam selama tak ada unsur keharaman seperti riba, spekulasi atau maisir, judi, ketidakpastian tagoro, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian jual beli menggunakan fitur COD, baik COD cek dulu atau COD bayar di tempat, adalah boleh dan sah. Tetapi lebih afdalnya menggunakan sistem COD cek dulu agar akadnya resmi dihitung terjadi ketika si kurir dan si pembeli bertemu. Di situ akadnya terjadi. Apabila barangnya tidak cocok, maka dikembalikan. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.